Lalu Tuhan membawa apa? Abraham keluar serta berfirman. Sama-sama coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya sama-sama apa saudara? Demikianlah banyaknya nanti apa? Nah, lihat di sini. Jadi di sini kita lihat di ayat ini bahwa Tuhan membawa Abraham keluar, suruh lihat langit dan dikasih tahu, aku janji sama kamu Abraham, bahwa kalau kamu bisa hitung seberapa banyak yang ada di atas bintang ini, sebanyak itulah yang aku akan berikan kepadamu. Pak, Bu, pada saat saya membaca ini, saya yakin kita udah sering membaca ayat ini. Tiba-tiba Roh Kudus mengarahkan mata saya kepada kata ini. Coba tampilkan lagi multimedia ayat ini. Tuhan mengarahkan pandangan saya kepada ayat yang pada kata yang mengatakan seperti ini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Baca kata selanjutnya. 1, 2, 3 apa saudara? Hitunglah. Stop. Ulangi sama-sama katanya apa? Nah, tiba-tiba muncul satu pertanyaan di benak saya. Kenapa tiba-tiba disuruh ngitung? Menghitung adalah hal yang sangat sederhana sekali. Anak usia 2 tahun diajarin pertama kali menghitung. Nah, ngapain Abraham disuruh ngitung? Disuruh ngitung bintang lagi, emang pengangguran. Tapi kenapa tiba-tiba dibawa keluar disuruh ngitung? Jawabannya sebenarnya ada di ayat 2 dan 3. Coba tampilin ayat 2 dan 3. Di ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah, baca sama-sama siapa? Orang Damsyik itu. Ayat selanjutnya ayat 3 dikatakan lagi kata Abraham, sama-sama, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi apa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan suruh Abraham suruh ngitung bintang? Karena sebelum dia menghitung bintang itu, dia sedang sibuk menghitung sesuatu yang salah. Karena dia sedang menghitung yang namanya kekurangannya. Lihat pernyataannya sama Tuhan. Tuhan lihat, aku udah umur segini, dia ngitung usianya. Lihat, aku gak punya anak, dia ngitung berapa anakku? 0. Dia bilang, nanti gimana dengan semua hartaku? Eliezer yang nanti akan jadi warisku. Dia bicara tentang warisan, dia menghitung warisan yang dia punya. Ini loh, aku punya ini, aku punya tanah ini, aku punya aset ini, aku punya saham ini, aku sudah punya properti ini. Semuanya ini yang aku punya, yang kau sudah, yang aku sudah koleksi selama ini, nanti akan jatuh kepada siapa Bapak Ibu tadi? Dan semuanya ini percuma karena diulangi di ayat 3. Engkau tidak memberikan kepadaku apa saudara? Keturunan. Lihat. Dia sedang menghitung. Tapi dia menghitung hal yang salah. Karena itu pada saat dia mulai menghitung. Aku udah usia segini, aku gak punya anak. Aku punya ini, nanti gimana warisanku? Apa yang terjadi? Dipotong sama Tuhan. Dibawa keluar. Ayo kamu keluar. Disuruh ngitung apa Bapak Ibu? Kenapa? Karena Tuhan ingin namanya Abraham berhenti menghitung yang salah. Itulah respon yang pertama yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Catat baik-baik, kita harus berhenti menghitung yang salah. Ulangin sama-sama 1, 2, 3, berhenti menghitung yang apa? Kasih tahu kanan kiri, jangan hitung yang salah. Jangan kayak Abraham. Ngobrol sama Tuhan yang dihitung semua yang salah. Semua yang dia kurang. Aku gak punya anak, nanti yang warisanku dikasihkan kepada Eliezer. Eliezernya gak salah. Eliezer memang budak, Eliezer memang mengerjakan tugasnya. Tapi Abraham menghitung itu, pertanyaannya sederhana. Apa yang engkau hitung hari ini? Apa yang sedang kau hitung di akhir tahun ini? Apa yang kau hitung sepanjang tahun ini? 365 hari selama tahun ini, apa yang kau hitung? Kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi dengerin lagu seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music. Beberapa saat yang lalu di awal Desember mulai muncul tuh di sosmednya semua orang. Rewind,
recap. Tahun ini listening age-mu berapa? Ada yang 19, ada yang 65. Ada macam-macam. Dikasih tahu, tahun ini kamu paling banyak dengerin siapa? Saya berharap nomor 1, GSJS Worship. Nah itu saudara. Ada yang YouTube, channel paling banyak ditonton siapa? Saya banyak di tag. Pastor Michael Gunawan, amin. GSJS Church, amin. Mereka bisa lihat tuh. Nah pertanyaannya, kalau hari ini di-scan tuh pikiran kita. Tahun ini apa yang paling banyak engkau dengar? Apa yang paling banyak engkau hitung di sini? Secara default nih. Karena dosa masuk dalam hidup manusia. Manusia cenderung punya kecenderungan besar. Yang dia ingat, yang dia hitung selalu yang negatif. Ulangin sama-sama, selalu yang apa? Kecenderungan defaultnya nih. Normalnya nih, tiba-tiba langsung yang dihitung adalah yang jelek-jelek. Kita hitung kegagalan kita hitung kerugian kita hitung usiaku udah tua, kita menghitung semua yang kurang dalam hidup kita. Haleluya. Kita hitung semuanya yang negatif, kita hitung semuanya yang kurang, sampai kita begitu fokus dengan yang kurang, kita lupa segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Hari ini belajar, berhenti menghitung yang salah. Karena apa yang kita hitung terus akan mengendalikan iman kita. Doa saya hari ini kita berhenti menghitung semua yang buruk dalam hidup kita. Boleh gak kita mulai menghitung semua yang baik tentang hidup kita. Karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita tahun ini. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Kalau kita lihat dalam kisah Abraham. Memang banyak yang Tuhan belum kasih. Tuhan belum kasih anak sama dia. Tuhan mungkin belum kasih dia tempat tinggal yang permanen. Dia hanya pakai yang namanya tenda kemana-mana. Tapi kalau kita hitung ulang, kita hitung semuanya lagi, sebenarnya Tuhan udah lakuin banyak sekali bagi Abraham. Dibawa keluar dari Haran, dilindungi daripada Firaun, sudah dikasih kekayaan yang besar. Memang ada yang belum dikasih, tapi lebih banyak yang Tuhan sudah kasih. Begitu juga dengan kehidupan kita, setuju gak Pak Bu? Ada yang belum kita terima. Tapi bukankah di tahun ini sangat banyak sekali yang kita terima? Berapa banyak yang mengalami tahun ini banyak kebaikan yang dia terima dari Tuhan. Boleh gak labai katakan tinggi? Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan sebenarnya saat dia suruh Abraham ngitung bintang. Tuhan itu sedang lakuin gini. Dia sedang merubah apa yang Abraham lihat. Bukan merubah keadaan. Pada saat itu anaknya juga belum ada. Istrinya gak langsung hamil waktu itu. Tetapi Tuhan merubah cara pandangnya. Ayo. Kamu hitung yang benar. Dan malam hari ini Tuhan juga ingin setiap saudara pulang dengan cara pandang yang benar. Gereja kita tahun ini ada hal-hal yang belum kita terima. Seandainya kita bisa punya tempat yang lebih besar tahun ini, maka gak harus sampai di luar, di ruangan sekolah minggu. Gak harus sampai sesak-sesak seperti ini. Seandainya kita berpikir kalau Tuhan kasih kita tempat lebih besar this year. Kita bisa merayakan semuanya dengan lebih nyaman, dengan lebih indah. Tapi buktinya hari ini masih belum. Tetapi pada saat saya merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan tahun ini. Sudah sangat banyak yang Tuhan lakukan bagi GSJS. Boleh katakan amin? Tadi kita lihat videonya, begitu banyak hal yang sudah terjadi tahun ini. Kadang-kadang sangat gampang untuk kita lupa. Tapi He has been so good, He has been so faithful. Tuhan kita sudah sangat setia kepada kita. Boleh gak kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya merenungkan, saya menghitung, saya melakukan ini, saya mulai menghitung apa yang Tuhan lakukan bagi gereja kita. Tahun ini saya bersyukur kepada Tuhan kita bisa merayakan Paskah, kita bisa merayakan Natal kemarin di SCC dengan jiwa-jiwa yang makin bertambah, artinya ada pertumbuhan dari gereja kita.
Bukan hanya itu, kita dihubungkan dengan teman-teman dari Elevation, yaitu John Stal dan Jenna. Mereka bisa datang ke sini dan mereka bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan di sini. Tahun ini kita membangun begitu banyak gereja di seluruh Indonesia. Gereja kita menjadi berkat untuk banyak gereja-gereja di pedesaan, Pak. Tahun ini saja Bapak Ibu ada 350 jiwa yang sudah dibaptis di gereja kita. Bahkan menurut statistik sepanjang 5 tahun ini kita udah berdiri GCS Pakuan Mall. Kita kalau baptis kita gak pernah menerima baptis dari gereja lain. Kita selalu dari yang tidak percaya menjadi percaya. 5 tahun sekitar 1.500 jiwa sudah kita baptis. Jiwa baru kita bawa kepada Tuhan yang percaya boleh katakan amin. Dan besok doain saya. Besok ada sekitar 110 jiwa yang akan dibaptis. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling luar biasa? Doain saya udah mulai suaranya habis ini saudara. Tapi bukankah Tuhan sudah sangat baik untuk gereja kita, amin. Dan yang paling luar biasa kita kemarin baru dengar pada Natal. Gak tahu saudara datang atau enggak waktu Natal. Tapi kita dapat kabar di tanggal 31 Oktober kemarin, bukan Halloween. No, 31 Oktober. Kita mendapat kabar bahwa GSJS akan dibangunkan rumah yang baru mulai dari tahun depan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Nanti di tempat yang baru gak mungkin ada jemaat yang duduk di ruangan sekolah minggu. Nggak, karena tempatnya, kapasitasnya akan, saya boleh ngomong gak ya? Saudara jangan besok aja saudara jangan. Nah, tapi tempatnya akan 3 kali lebih besar daripada tempat ini. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat? Kalau kita hitung semuanya. Tuhan sudah sangat baik. Setuju gak sama saya? Stop ngitung yang jelek-jelek. Stop ngitung yang gak terjadi tahun ini. Mulai menghitung hal yang baik. Kalau kita mulai hari ini. Membiasakan mulai hari. Kita hitung semua yang baik. Negative thinking gak akan lagi menguasai hidupmu. Kenapa ada orang, pastor saya negative thinking, saya gak bisa kehilangan negative thinking karena engkau sibuk menghitung yang jelek. Tapi kalau hari ini engkau membiasakan mulai menghitung yang benar. Menghitung kebaikannya, menghitung apa yang dia sudah lakukan dalam hidupmu, sepanjang hidupmu. Engkau akan lihat Tuhan setia, Tuhan baik, dan tahun 2026. Apa yang belum dia lakukan, dia akan genapi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das.